Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesya Bunga dari kelompok 8 Uji SKU Gamarakati. Salam Pramuka. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya, pagi hari ini kita masih dipertemukan. Sejarah kepramukaan. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907. Pada saat itu, Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Institut Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brunsey. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, Scouting for Boys. Buku panduan ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Terbentuknya organisasi pramuka. Tidak lama setelah dilaksanakan Jambore, dibentuklah WOSM atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor di kawasan, diantaranya kawasan Afrika, kantornya berada di Nairobi, Kenya; kawasan Arab, kantornya berada di Kairo, Mesir; kawasan Asia Pasifik, kantornya berada di Manila, Filipina; kawasan Eurasia, kantornya berada di Kiev, Ukraina; kawasan Eropa, kantornya berada di Jenewa, Swiss; dan terakhir kawasan Inter-Amerika, kantornya berada di Panama. Kepramukaan Indonesia. Awal terbentuknya pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama National Bevrijdenings Organisatie atau NPO di Bandung pada 1912. 4 tahun setelahnya, Mangkunegaran VII juga membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Jevons Pathfinder Organisatie atau JPO. Lahirlah JPO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lain yang sejenis, seperti Hizbul Wathan atau HM pada 1918, Jong Java Pathfinders 1923, dan National Pathfinders. Melihat situasi ini, Belanda mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka menggunakan istilah Pathfinders. Seiring berjalannya waktu, gerakan kepanduan Indonesia semakin marak, seperti Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Guna menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia menyelenggarakan acara perkemahan kepanduan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19-23. Kongres ini melahirkan Pandu Rakyat Indonesia pada 28/1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang diakui pemerintah. Kepanduan. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.